Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Saharani, priodi PPM 2C. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pergantian kepala desa. Mekanisme pergantian kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dan Desa Peraturan Pelaksanaannya. Alasan pergantian kepala desa. Kepala desa dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatan selama 6 tahun, meninggalnya dunia, permintaan sendiri, atau mengundurkan diri. Terima kasih. Kegaduhan yang sedang melakukan adalah sebagai bagian dari sehari kami dengan topik mekanisme pergantian kepala desa. Perkenalkan ya, saya nama saya Rosi Hamsuri. Terus jabatan di pemerintah desa Purwosari sebagai sekretaris desa. Bisakah Bapak jelaskan bagaimana prosedur pemberhentian kepala desa? Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor terbaru nih 13 tahun 2023. Untuk mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kepala desa itu ada yang secara umum atau ada secara khususnya lah, katakan seperti itu. Kalau secara umum, contoh kasusnya kalau kepala desa memang habis akhir masa jabatan gitu ya. Kemudian ada lagi kasusnya di tengah-tengah di masa periode masih di dalam masa jabatan ada pemberhentian gitu. Pemberhentiannya ada 3 itu kalau tidak salah, karena meninggal dunia, karena kemauan sendiri atau pengunduran diri, ada lagi yang diberhentikan dalam artian ada salah satunya dari sangkut masalah hukum. Nah, contoh kalau misalkan memang habis akhir masa jabatan, memang karena habis masa jabatan gitu. Prosesnya seperti ini, dimulai dengan laporan oleh BPD. Jadi BPD membuat laporan tertulis disampaikan kepada bupati melalui camat bahwasanya kepala desa ini sudah habis masa jabatannya untuk segera dilaksanakan pemilihan pilkades, contoh itu. Terus kemudian yang kasusnya habisnya masih dalam masa periode gitu ya, kan 8 tahun contohnya. Kemudian ada meninggal dunia statusnya gitu, baru tahun ketiga meninggal dunia. Nah itu sama secara prosedurnya, laporan dulu oleh BPD pada bupati melalui camat gitu. Kemudian itu mah prosesnya bukan pemilihan serentak, itu mah musyawarah desa namanya, musyawarah desa PAW, pergantian antar waktu gitu. Kalau dampak sosial yang muncul di masyarakat setelah kepala desa diberhentikan? Ya tadi kalau dampak sosial karena tersentuh kasus contoh gitu, ya pastilah ada ekses dampak sosialnya ya kurang baik juga pasti dampak sosialnya. Yang siapa yang bertanggung jawab dari ekses sosialnya seperti apa? Makanya segera ditunjuk oleh pihak Pemda sebagai penjabat kepala desa. Langsung diganti ya Pak? Iya. Gimana? Langsung diganti. Langsung diisi oleh PJ gitu. Sampai periodenya habis apa? Enggak. Ada kepala desa definitif yang mungkin hasil musdes tersebut atau mungkin hasil pilkades serentak tadi. Sebelumnya di desa ini ada pemberhentian. Nah, alhamdulillah sampai saat ini belum ada pemberhentian kepala di desa Purwosari, belum ada pemberhentian sebelum habis masa jabatan. Alhamdulillah tidak ada yang kasus meninggal, tidak ada kasus yang mengundurkan diri sebelum habis akhir masa jabatan. Tidak ada yang amit-amit ya, jangan sampai tersandung hukum, tidak ada. Ya, so. Ada 3 ya Pak.
yang tersangkut masalah hukum. Ya, diantaranya itu. Nah, ini saya mau tahu ya Pak, kalau tersangkut masalah hukum itu masalahnya apa? Ya, biasanya tindak pidana bisa korupsi, tindak pidana makar atau tindak pidana lainnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ya. atas waktu dan penjelasan yang telah Bapak berikan kepada kami. Wawancara ini sangat membantu kami dalam memahami mekanisme pembuktian kepala desa. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan wawancara ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga informasi yang Bapak berikan bisa bermanfaat tidak hanya bagi tugas kami, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan